Hai, masih bersama saya Anai di Teman Manifestasi Channel. Kenapa kepalanya harus gitu-gitu ya? Ya sudahlah ya. Oke, seperti biasa kita ngobrolin tentang manifestasi ya. Kalau di channel aku apalagi sih kalau bukan tentang manifestasi ya. Entah itu law of attraction, entah itu law of assumption, law of projection ya, you name it. Ya, kita berfokus pada self improvement ya, karena manifestasi itu kenapa ini balelol ya, cancel delete, kita keluarkan dulu. Kita lepaskan dulu kebalelolan ini ya. Saya melepaskan kekakuan lidah. Oke, mungkin ya cancel delete lagi agak sedikit mengantuk ya, walaupun make up ini masih on jam segini. Ya, habis ulang tahun ponakan aku ya. Oke, balik lagi ke tujuan kita ngobrolin tentang manifestasi. Balik lagi teman-teman, berbicara tentang manifestasi. Manifestasi itu sekali lagi bukan tentang logika, tetapi tentang spiritual. Spiritual ya yang dipakai adalah ya akal pikiran kita dan juga akal hati kita ya, yang dihubungkan dengan sang penguasa, sang pencipta ya Tuhan. Ya Tuhan alam semesta ya. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini ya. Kalau misalnya mungkin buat teman-teman yang muslim ya, hubungkan lagi konektivitas atau hubungan kalian dengan Tuhan ya. Sebelum itu juga hubungkan juga dengan diri sendiri, dengan jiwa kalian ya. Teman-teman harus tahu juga ya, mungkin terkadang ya teman-teman kalian merasa tidak baik-baik saja atau ngerasa nggak enak dan lain-lain. Itu adalah caranya jiwa berkomunikasi dengan teman-teman ya, believe it or not ya, karena memang manusia itu punya emotional guidance. Kok kakak bisa tahu? Makanya belajar kan ya. Ya baca buku ya, atau misalnya teman-teman kalau baca Quran juga ada ya di surat atau gobun ya, Allah memberikan tanda ke hati kamu. Artinya kalau misalnya di hati kita ada penyakit ya, tidak baik-baik saja, ada dendam, ada kesal, takut dan lain-lain, itu tandanya fokus kamu salah katanya gitu ya. Nanti kamu malah berada di jalan yang memang terlalu banyak bebatuan gitu ya. Makanya lepasin dulu ya. Kalau misalnya kata lagu Gea yang di cover sama Valdima, sini dulu sebentar yuk ya, kita hubungkan lagi gitu kan. Sini dulu sebentar, singgah dulu, bersandar dulu dong ya, curhat dulu sini, curhat dulu ya. Kalau misalnya mungkin Tuhan bisa berbicara, ya sini curhat dulu gitu ya, curhat dulu ya, aku tahu apa yang kamu sedang rasakan, curhat dulu sini ya, ayo benerin lagi gitu ya. Lepaskan dulu hal yang memang teman-teman tidak inginkan seperti itu ya. Nah, balik lagi ya teman-teman. Kali ini aku pengen membahas tentang manifestation list ya, atau misalnya kalian pengen multiple manifestation ya, pengen bermanifestasi A, I, U, E, O banyak gitu ya. Teman-teman bisa lakukan dengan dengan bermanifestasi di scripting. Ya, kalau misalnya nggak suka scripting ya boleh diafirmasikan ya, dibaca ya. Kalian bisa ketik dulu lah di handphone kayak gitu ya. Kalian bikin ya, masih nyambung dengan afirmasi yang sebelumnya ya. Thank you God for showing me that this issues is already done gitu ya. It's already solved. Ini udah selesai gitu ya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan telah menunjukkan ya bahwa masalah di hidupku yang ini sudah selesai. Aku sudah memiliki ini. Terima kasih ya. Ditutup dengan bersyukur dan ditutup dengan claim. I claim this is my reality. Ya, jadi fokusnya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman punya banyak yang pengen dimanifestasikan, entah itu pasangan, entah itu keuangan, ya entah itu pekerjaan, entah itu bisnis, ya apapun. Ya, thank you God, sekali lagi ya, thank you ya Allah ya for showing me your magical works ya. Terima kasih Engkau telah memberikan kebahagiaan di hidupku, Engkau telah mengabulkan doa-doaku ya. Kita bersyukur ya. Jadi teman-teman, gak ada yang namanya kontradiksi ya, gak ada kontradiksi. Makanya itu arahkan lagi. Kalau misalnya lagi kontradiksi ya tinggal diarahkan aja ya. Kalau misalnya banyak ya yang bertanya tentang Kak, kalau misalnya berdoa bagaimana, kalau afirmasi bagaimana. Nah, kalau misalnya berdoa ya
kita memohon dengan penuh harap, karena emang harus begitu ya. Kalau misalnya kita berharap bahwa kita akan dikabulkan doanya sama Allah, tapi tentunya juga kita benar-benar kayak harus bisa yakin juga bahwa Allah tuh pasti mengabulkan kita ya. Berharapnya sama Allah aja ya, jangan berharap sama yang di luar ya, karena kalau berharap yang di luar ya, seperti ingat kan yang cerita aku ya, seperti laba-laba yang membangun rumah kalau kata Allah gitu ya. Kalau kita kalau teman-teman muslim kalau baca Quran, kalau misalnya bergantung sama selain Allah ya, seperti laba-laba yang buat rumah, sekali ditiup ya udah hilang ya. Makanya bergantunglah pada Tuhan, karena kalau misalnya kita bergantung pada Tuhan, bergantung sama Allah, Allah bilang ya, Allah berfirman di Quran, teman-teman bisa baca, seperti kita memegang tali yang tidak akan pernah putus ya. Dan juga balik lagi ya tentang doa dan juga afirmasi. Kalau doa itu memohon, it's fine ya, nggak masalah. Nanti selesainya kalian afirmasi ya, alhamdulillah udah beres gitu ya, ya Allah berikanlah ini, semoga hari ini diberikan kebaikan dan dilindungi dari segala keburukan yang ada di dalamnya. Pokoknya berdoa, udah selesai berdoa teman-teman berafirmasi, misalkan mau scripting, mau misalkan apa yang kemarin udah ditulis di handphone misalkan gitu, dibaca lagi nggak masalah ya, dibaca I claim, terima kasih ya Allah gitu. Terima kasih aku udah dapet ini, jadi nggak ada kontradiksi ya. Kalau misalnya berdoa itu kalau kata Neville kayak teleponing God ya, kayak misalkan nelfon gitu. Nah prayer, kalau misalnya udah beres prayernya, udah beres doanya, kita berafirmasi, itu sama dengan claiming bahwa Tuhan memang sudah merespon. Seperti itu ya. Aku ingat surat apa ya, kalau nggak salah surat Ghafir ayat 60 ya, call upon me I will respond to you, kalau kata Allah gitu ya. Call me gitu ya, maksudnya call itu adalah berdoa, mintalah padaku akan kuberikan ya. Kalau misalnya udah beres berdoa, yakini, aku yakin Tuhan akan memberikan apapun yang aku inginkan ya. Jadi lepaskan segala keraguan ya, lepaskan segala keraguan yang memang saat ini ya teman-teman rasakan gitu ya. Banyak lah ya, kita tahu kita sering ke distract dengan yang ada di 3D. Teman-teman harus bisa bersabar ya. Coba dibilang kayak gini juga bisa ya, kayak there is no power in the 3D or circumstances ya. Anything else ya, everything else, apapun itulah ya, maaf kalau misalnya bahasa Inggris aku salah ya, is powerless ya. Jadi yang lain tuh nggak ada power gitu loh, powernya cuma ada di aku dan Tuhan, that's it. Apa yang aku pilih itulah yang akan terwujud, dan yang terwujud hanya yang baik-baik saja. Jadi bisa di blanket juga ya afirmasinya gitu. Jadi buat temen-temen yang sering ke distract, nah itu tuh bisa ya dipakai kayak manifestasiku selalu berhasil ya, blanket affirmation, atau di luar sebutnya juga umbrella affirmation gitu ya. Apapun yang aku ucapkan selalu berhasil, selalu terwujud gitu ya, dan yang terwujud hanya yang positif, karena biasanya ya namanya manusia ya suka spiral tiba-tiba gitu ya. Jadi itu bisa nahan lah istilahnya, kalau nahan ya, tapi jangan keseringan juga kalau misalnya berpikir yang negatif ya, hati-hati ya. Dan juga jangan takut, jangan panik kalau misalnya teman-teman kayak aduh nggak bisa high vibes gitu ya, nggak usah nunggu ya. Kalau misalnya teman-teman balik lagi ya ke kitab teman-teman masing-masing, bahwa Tuhan itu mengabulkan semua doa orang-orang yang memanggil namanya ya, walaupun dalam keadaan apapun ya. Kebayang nggak sih kalau misalnya lagi kesusahan kan, untuk high vibes gimana mau high vibes gitu ya, misalkan habis kayak tadi ya di live mamahnya habis cancel delete gitu ya, kena musibah gitu kan, gimana mau high vibes pada saat itu ya. Berdoa, minta ya Allah ya, minimal hilangkan dulu nih rasa kesal, rasa takut ya, karena menghadapi musibah yang saat ini sedang dihadapi gitu ya. Minimal rasa itu, dan nantinya kalau misalnya udah enak, udah melepaskan, baru kita fokus di doa yang memang afirmasi yang memang kita ingin tuju, seperti itu ya. Balik lagi, there is no loss in divine mind ya. Kalau misalnya teman-teman lagi menghadapi sebuah kesulitan seperti kehilangan sesuatu, jangan secepat itu accepting bahwa apa yang teman-teman punya itu hilang, karena nantinya akan hilang. Jadi teman-teman ignore, tidak ada yang hilang ya. Tuhan akan mengganti, atau Allah akan mengganti ini
setimpal sama, atau Allah akan memberikan lebih baik dari apa yang diambil. Seperti itu ya. Jadi kitanya selalu legowo atau misalnya selalu ikhlas. Oke, gitu aja. See you in the next episode with me, Anai. Bye.